Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isna dari kelas 07 PPKM 002, di mana tugas PD pembelajaran kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Video pembelajaran kali ini saya mengambil judul Hubungan Konstitusi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Materi yang pertama yaitu mengenai konstitusi negara. Apa sih konstitusi negara itu? Yang pertama, konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer, yaitu membentuk, artinya untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Yang kedua, konstitusi peraturan awal atau dasar mengenai pembentukan negara. Yang ketiga, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar. Di sini ada konsep konstitusi lanjutan. Konstitusi menurut K.C. Ware, keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Yang kedua, konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang tertulis. Yang ketiga, istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah Belanda grondwet atau grond, dasar, tanah, wit, undang-undang. Materi muatan atau substansi konstitusi. Yang pertama menurut Ziggy Steinbeck, pada umumnya suatu konstitusi berisi 3 hal pokok. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan sebagainya. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Selanjutnya yaitu ada alur materi muatan substansi konstitusi. Konstitusi yang pertama suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. Yang kedua ada suatu dokumen tentang pembagian tugas. Yang ketiga suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara. Yang keempat suatu deskripsi tentang perlindungan hak. Selanjutnya yaitu kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi. Kedudukan konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu yang pertama sebagai hukum dasar karena berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Yang kedua, sebagai hukum tertinggi, konstitusi lazimnya diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum sehingga aturan-aturan terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi atau superior terhadap aturan lainnya. Yang selanjutnya itu konstitusi negara. Yang pertama itu fungsi penentu atau pembatas kekuasaan. Yang kedua, fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi memberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara atau kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. Masih lanjutan fungsi konstitusi negara. Yang keenam itu fungsi simbolik, yaitu sebagai sarana pemersatu, symbol of unity, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, identity of national, serta center of ceremony. Yang ketujuh, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, social control bagi dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi. Yang delapan, fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat, social engineering atau social reform. Selanjutnya yaitu tujuan konstitusi negara. Yang pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menempatkan bagi pengusaha tersebut batas-batas kekuasaan mereka. Yang ketiga, menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
Yang keempat, Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, Undang-Undang Dasar 1945 menempati tingkat tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kelompok Satgrundges atau aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai Grundnorm atau norma dasar. Yang selanjutnya, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan hasil-hasilnya. Yang pertama, istilah perubahan konstitusi mencakup dua pengertian. Pengertian yang pertama, amandemen konstitusi. Perubahan yang dilakukan merupakan addendum atau sisipan dari konstitusi yang asli. Konstitusi yang asli tetap berlaku. Sistem perubahan ini dianut oleh Amerika Serikat. Selanjutnya, pembaharuan konstitusi. Perubahan yang dilakukan adalah baru. Secara keseluruhan yang berlaku adalah konstitusi yang baru, yang tidak ada kaitannya lagi dengan konstitusi yang lama. Sistem ini dipakai di Belanda, Perancis, Jerman. Yang selanjutnya yaitu secara filosofis. Secara filosofis, konstitusi sebagai landasan kehidupan bernegara harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbaharui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Selanjutnya, adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Selanjutnya, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan sistem addendum. Yang terakhir, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebanyak 4 kali, yaitu perubahan pertama sidang umum MPR tahun 1999 disahkan 19 Oktober 1999. Memuat isi yang pertama, MPR dalam sidang umum tahun 1999 mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan pertama. Selanjutnya, perubahan pertama atas Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis pada tanggal 19 Oktober 1999. Yang ketiga, perubahan pertama ini MPR mengubah pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat 2, pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat 2 dan 3, pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama yang telah diamandemen sebanyak 9 pasal. Perubahan kedua sidang tahun MPR disahkan tanggal 18 Agustus 2000. MPR dalam sidang tahunan tahun 2000 mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan kedua yang diambil dan ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000. MPR RI mengubah dan atau menambahkan pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20 ayat 5, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B bab 9A, pasal 25E bab 10, pasal 26 ayat 2 dan ayat 3, pasal 27 ayat 3 bab 10A, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28E, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, bab 12, pasal 30, bab 15, pasal 36A, pasal 36B dan pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan ketiga sidang tahun MPR disahkan 10 November 2001. MPR dalam sidang tahunan tahun 2001 mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan ketiga yang diambil ditetapkan tanggal 10 November 2001. Pada perubahan ketiga, MPR RI mengubah dan atau menambah pasal 1 ayat 2 dan 3, pasal 3 ayat 1, 3 dan 4, pasal 6 ayat 1, 2 dan pasal 6A ayat 1, 2, 3 dan 5, pasal 7A, pasal 7B ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, pasal 7C, pasal 8 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 2,
dan 3. Pasal 17 ayat 4 bab 7A, pasal 22C ayat 1, 2, 3 dan 4, pasal 22D ayat 1, 2, 3 dan 4, bab 7B pasal 22E ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, pasal 23 ayat 1, 2 dan 3, pasal 23A, pasal 23G ayat 1, 2, 1 dan 2, pasal 24 ayat 1 dan 2, pasal 24A ayat 1, 2, 3 dan 4 dan 5, pasal 24B ayat 1, 2, 3 dan 4, pasal 24C ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Undang-Undang Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pada amandemen yang ketiga yang diamandemen sebanyak 23 pasal. Perubahan keempat, sidang tahun MPR disahkan 10 Agustus 2002. MPR dalam sidang tahunan tahun 2002 kembali mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan keempat yang diambil dan ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan keempat MPR RI mengubah dan atau menambah pasal 2 ayat 1, pasal 6A ayat 4, pasal B, pasal 8 ayat 3, pasal 11 ayat 1, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24 ayat 3, pasal 35, pasal 33 ayat 4 dan 5, pasal 34 ayat 1, 2, 3 dan 4, pasal 37 ayat 1, 2, 3 dan 4, 5. Aturan peralihan pasal 1, 2, dan 3, aturan tambahan pasal 1 dan 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pada perubahan keempat ini yang diamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Penjaga Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menjaga kemurnian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibentuk Mahkamah Konstitusi. Tugas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pertama yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang kedua memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang ketiga memutuskan pembubaran partai politik, yang keempat memutuskan perselisihan hasil pemilu, yang kelima memutuskan pendapat DPR dalam proses impeachment presiden dan atau wakil presiden, yang terakhir memutuskan sengketa pemilihan kepala daerah. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia dalam sejarahnya sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu yang pertama periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh, 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan dan bagian penjelasan. Selanjutnya periode 27 Desember 1949, 17 Agustus 1950 berlaku Undang-Undang Dasar 1949 dalam kurung Konstitusi RIS. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat terdiri atas 6 bab, 197 pasal dan beberapa bagian. Periode yang ke-17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Serikat 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal dan beberapa bagian. Konstitusi pernah berlaku di Indonesia periode 5 Juli 1959. Sekarang kembali berlaku Undang-Undang 1945. Khusus untuk periode keempat berlaku Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembagian. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 sesudah perubahan dalam kurung 1999, 2000, 2001, 2002. Yang ketiga Undang-Undang Dasar hasil perubahan disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1945. Undang-Undang Dasar berganti menjadi 27 Desember 1949, 17 Agustus 1950. Konstitusi RIS berganti menjadi 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar Serikat 1950 berubah menjadi 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999 menjadi Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian menjadi 19 Oktober 2000, perubahan 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, beralih menjadi 18 Agustus 2000 sampai 9 November 2001, perubahan 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang, perubahan 1, 2, 3, 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai 9 November 2001, 10 Agustus 2002, perubahan 1, 2, 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan konstitusi dengan undang-undang merupakan dasar yang menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara. Konstitusi hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi berupa hukum tertulis dan tidak tertulis. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Karena tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konstitusi dan undang-undang dasar 1945, maka mohon dimaklum jika banyak kekurangan dalam membacakan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.